Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan anak semuanya, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang berkaitan dengan pemisahan campuran. Nah, secara umum pemisahan campuran ini dilakukan dengan berbagai teknik. Ya, pemisahan campuran itu didasarkan atas perbedaan fisik antara campuran yang satu dengan campuran yang lain, antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Ya, contoh misalkan nih, kalau seandainya kalian itu misalkan garam kalian bercampur dengan pasir, ya, kalau seandainya garam yang di rumah bercampur dengan pasir, nggak mungkin kan kita pisahin pasir dengan garamnya itu satu per satu. Itu ada tekniknya tersendiri, namanya teknik kristalisasi. Nah, beberapa teknik pemisahan campuran, yang pertama itu ada pemisahan secara magnetik. Pemisahan secara magnetik ini definisinya adalah untuk memisahkan zat magnetik dengan zat yang non magnetik. Artinya zat yang bisa ditarik dengan magnet dipisahkan dari zat yang tidak dapat ditarik dengan magnet. Contoh biasanya digunakan pada pengolahan sampah, ya, di tempat pembuangan sampah atau di tempat pembuangan akhir. Itu biasanya untuk mengambil sampah-sampah yang dia berupa logam, itu menggunakan sesuatu yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Jadi bendanya itu dia didekatkan kepada sampah, nanti yang bagian yang sifatnya logam akan tersortir secara sendirinya. Ya, nah itu pemisahan secara magnetik. Yang kedua itu ada pemisahan secara kromatografi. Kalau secara kromatografi ini definisinya adalah untuk memisahkan beberapa zat padat dari campurannya. Contoh misalkan di dalam tinta, ya, jadi kalau untuk tinta itu kan kalau kita teteskan tintanya ke dalam tisu, ini di SMP pernah praktikum, ya, diteteskan ke dalam tisu atau kertas, kemudian kita larutkan, maka nanti tintanya tersebut akan terpisah warnanya. Ya, biasanya kalau misalkan kita menggunakan tinta hitam itu warnanya akan banyak sekali gitu. Nah, itu untuk kromatografi. Yang berikutnya destilasi atau penyulingan. Kalau untuk penyulingan ini pemisahan campuran antara zat cair dengan zat padat atau zat cair lain yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi dasarnya adalah perbedaan titik didih. Di destilasi ini pemisahannya itu menggunakan teknik pemanasan. Jadi zat campurannya itu dia dipanaskan. Nah, zat yang memiliki titik didih lebih rendah itu akan menguap terlebih dahulu. Ketika dia sudah menguap, maka nanti dia akan diembunkan kembali atau dikondensasi. Nah, uapnya tadilah uap hasil penyulingannya yang sudah terpisah dengan zat yang berada di tabung satunya lagi. Ya, nah itu untuk secara destilasi. Berikutnya ada ekstraksi. Kalau pemisahan secara ekstraksi ini adalah untuk memisahkan zat cair dari zat cair lain yang tidak dapat saling larut. Ya, jadi ada dua zat cair yang bercampur, kemudian keduanya ini nggak bisa larut. Contoh misalkan mencampurkan minyak dengan alkohol gitu. Ya, nah itu dapat dipisahkan dengan teknik ekstraksi. Berikutnya sublimasi. Kalau sublimasi ini berarti cara untuk memisahkan zat yang gampang menyublim dengan yang tidak atau yang sulit untuk menyublim. Contoh misalkan kalau ada serbuk serbuk kamfer atau serbuk karpur barus itu yang bercampur dengan serbuk kaca. Ya, jadi kalau serbuk kaca campur sama serbuk kapur barus itu kita pisahkan dengan cara sublimasi. Jadi bukan kita pegang satu-satu atau kita pisahkan menggunakan pinset, tapi bisa kita pisahkan dengan cara teknik sublimasi. Sublimasi ini dengan cara dipanaskan, campuran tersebut dipanaskan. Nah, nanti zat yang mudah menyublim itu akan terpisah dari zat yang sulit menyublim. Nanti zat yang menyublimnya tadi akan terbentuk gas. Nah, gasnya tadi itu didinginkan kembali, yang nantinya akan menghasilkan kristal-kristal zat yang sudah menyublim. Itu untuk sublimasi.
Kemudian yang berikutnya ada filtrasi. Kalau filtrasi itu kan artinya penyaringan, ya. Yang namanya penyaringan berarti pemisahannya itu berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya atau perbedaan ukuran zatnya. Contoh sederhana misalkan kalau kita mau buat teh gitu kan, untuk misahin ampas tehnya itu kita saring. Artinya ampas teh dengan airnya itu memiliki perbedaan ukuran yang sangat berbeda, ya. Nah, itu yang filtrasi. Ada satu lagi yaitu kristalisasi. Kristalisasi itu contohnya untuk pembentukan garam, ya. Jadi kalau kristalisasi itu tekniknya masih sama, dia dipanaskan, nanti airnya menguap, maka sisanya adalah garamnya tadi yang akan mengkristal kembali. Oke, itu teknik pemisahan campuran. Nah, di materi berikutnya itu kaitannya dengan peranan ilmu kimia, ya, yang akan ditayangkan pada video berikutnya. Oke, sampai di sini untuk pemisahan campuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan masuk ke materi baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hakikat ilmu kimia, kali ini kita akan belajar kaitannya dengan peranan ilmu kimia. Nah, di video kemarin masih ada yang ingat dengan definisi dari ilmu kimia? Apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu kimia itu? Nah, ilmu kimia itu kan ilmu yang mempelajari materi, perubahan, dan energi yang terlibat dari perubahan tersebut. Nah, materinya apa aja? Contoh materi kemarin. Kalau misalkan barang-barang di bawah ini termasuk contoh materi bukan ya? Ini ada cairan infus, ada sabun Lifebuoy, ada pupuk urea, kemudian ada minuman bersoda. Apakah ini contoh dari suatu materi? Nah, di minggu lalu sudah Bapak jelaskan definisi dari materi, yaitu materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apakah infus ini punya massa? Kalau kita timbang atau kita letakkan di atas neraca, otomatis akan ada skalanya atau mungkin terlihat massanya sekitar berapa. Ini pun juga sama, ya. Nah, beberapa materi ini pun juga kalau kita pindahkan ke suatu ruang, maka dia akan menempati ruang tersebut. Jadi kesemuanya ini termasuk ke dalam contoh materi. Nah, apakah materi itu ruang lingkup yang dipelajari? Ruang lingkup materi yang dipelajari dalam ilmu kimia itu ada, yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah perubahan kimianya, yang keempat ada sifat, yang kelima ada energi yang terlibat dalam perubahan tersebut, ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kaitannya dengan apa saja sih peranan dari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta kaitan antara ilmu kimia dengan bidang-bidang yang lain. Nah, jadi harusnya mungkin kali ini kita diskusi, tapi karena situasinya masih pandemik, jadi kita cukup pembelajaran Bapak cukup jelaskan saja melalui video hari ini. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Menurut kalian peranannya apa ya di sini ya? Ini ada asam mefenamat. Asam mefenamat itu obat penghilang rasa nyeri. Kemudian ada crude oil. Crude oil ini minyak mentah. Minyak mentah itu bahan dasar dari pembuatan BBM, ya, atau termasuk ke dalam minyak bumi. Nah, ini ada lidocaine. Lidocaine itu cairan anestesi, ya, cairan anestesi yang biasanya dipakai untuk sebagai penghilang rasa sakit juga. Jadi kalau misalkan mau operasi atau cairan apa namanya ya, cairan bius lidocaine itu. Nah, ini
gambar, nah kayaknya ini adalah gambar oleh-oleh dari khas Bandung atau namanya peyem. Kalau ini gambar kaitannya dengan sistem pencernaan. Kalau yang ini pasta gigi, yang ini sabun cair, yang ini pupuk urea, yang ini tata boga, ini makanan kaleng. Ya. Kemudian ada lagi beberapa contoh, misalkan ini OBH kombi, obat batuk, ini minuman bersoda, ini gas LPG 16 kilo, ini batuan, ya. Batu bauksit kalau nggak salah. Kalau ini Pestonas. Pestonas itu kalau dilihat dari produknya, dia termasuk ke dalam insektisida atau pengendali hama tanaman. Kalau yang ini alveolus yang ada dalam paru-paru kita, ini ada pertukaran gasnya. Kemudian ini ada sampo, kemudian ini ada cairan infus, dan ini ada batuan. Nah, kesemuanya ini termasuk ke dalam ilmu kimia. Kira-kira dari produk-produk yang tadi, apa saja sih bidang lain yang ada kaitannya dengan peranan ilmu kimia? Oke, kita cross check dulu di bidang yang pertama. Nah, bidang yang pertama kita akan coba ke, sebentar ya, kita ganti pointernya dulu. Oke, kita lihat yang pertama, ini asam mefenamat. Asam mefenamat itu tadi obatan, ya, obat penghilang nyeri nyeri. Kira-kira bidang apa yang berkaitan dengan ini ya? Kalau kaitannya obat-obatan, berarti bidang yang masuk di sini adalah bidang farmasi. Ya, jadi oh ternyata huruf A-nya nggak bisa dipencet. Kemudian ada bidang lain, yaitu ini lidoken. Kalau lidoken obat bius, kalau obat bius itu lebih ke farmasi, ya. Farmasi bisa atau kedokteran juga bisa. Ya, jadi lidoken ini kaitannya dengan farmasi. Farmasinya sudah. Kemudian di keempat ini ini nih kaitannya dengan makanan. Kalau makanan bidang apa ya? Bidang makanan itu biasanya kaitannya dengan tata boga. Ya. Bidang tata boga, nggak bisa ditulis. Sebentar ya. Kita pakai Oke. Jadi ini peyem ini termasuk ke dalam bidang tata boga. Ya, berarti tata boga. Nah, ini untuk yang bidang berikutnya. Kemudian ini, kalau ini kaitannya sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaan ini dipelajari dalam ilmu biologi. Jadi dipakainya adalah biologi. Kemudian ada lagi ini Pepsodent. Pepsodent itu kaitannya dengan industri. Ya, industri rumah tangga. Ada kaitannya dengan industri. Kalau yang ini bidang apa ini kira-kira? Sama ya, dengan Pepsodent masuk industri juga. Kalau ini urea kan pupuk. Kalau udah kaitannya dengan pupuk, berarti bidang yang berkaitan adalah bidang pertanian. Ya, bidangnya bidang pertanian. Nah, itu untuk yang pupuk urea. Kemudian kalau minum makanan kaleng, berarti kaitannya dengan tata boga juga ya. Berarti bidang yang masuk adalah bidang tata boga. Kalau ini OBH kombi ini kan obat, berarti kaitannya dengan bidang farmasi. Farmasinya sudah. Ini huruf A-nya error. Oke, kemudian farmasi sudah. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Ini minuman bersoda.
berarti masuk ke apa? Tata boga juga ya. Masuk ke bidang tata boga, makanan dan minum. Ini LPG. Kalau LPG kaitannya dengan pertambangan, bisa bidang pertambangan. Ini Bapak edit dulu. Nah, kemudian berikutnya di batuan. Batuan ini berarti kalau yang ilmu yang mempelajari tentang batu-batuan itu termasuk ke dalam bidang, kalau batuan itu berarti kaitannya dengan bidang geologi. Ya, kaitannya dengan geologi. Kemudian kalau ini Pestonas tadi insektisida, pengendali hama, berarti kaitannya dengan pertanian. Ini pertukaran udara itu di alveolus, kita mempelajarinya dalam ilmu biologi atau fisiologi juga bisa. Ini sampo masuk ke dalam bidang industri. Kemudian ini ada infus termasuk ke bidang, kalau infus apa berarti? Kedokteran ya, kedokteran atau farmasi. Ini batuan juga berarti kaitannya dengan ilmu geologi. Nah, dari sini kita sudah dapatkan ternyata peranan ilmu kimia itu ada kaitannya dengan bidang-bidang yang lain. Yaitu ada bidang farmasi, ada pertambangan, ada geologi, ada pertanian, ada industri, tata boga maupun bidang biologi. Artinya peranan ilmu kimia itu digunakan untuk bidang-bidang yang lain. Apakah hanya ini saja Pak? Tidak. Ya. Contoh lain misalkan kalau masuk di tata rias itu juga beberapa ilmu kimia diterapkan di situ. Ya. Kemudian ada lagi misalkan di bidang kriminologi. Kalau di bidang kriminologi itu biasanya pengecekan sidik jari itu juga menggunakan atau menerapkan ilmu kimia, ya. Jadi banyak sekali peranan ilmu kimia yang digunakan atau yang berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Ya, nah tadi kalau misalkan bidangnya, kelompokkan produk pertanian tersebut sesuai dengan bidangnya. Jadi tadi bidangnya ada apa saja Nak? Yang pertama itu ada bidang biologi. Kemudian ada bidang pertanian. Kemudian ada bidang farmasi. Ya, ada bidang farmasi. Kemudian ada bidang setelah farmasi itu ada pertanian sudah, kemudian biologi sudah, tata boga ada, kemudian apa lagi Nak? Industri ya, ada industri rumah tangga tadi. Kemudian ada bidang farmasi, tata boga, industri. Apa lagi kalau kita cek? Biologi sudah, industri, pertanian, pertambangan. Ya, pertambangan dan geologi. Oke, ada pertambangan dan geologi. Kok kepencet? Oke, ada industri sudah, berarti di sini ada pertambangan, dan yang terakhir adalah geologi. Ya, nah produk-produknya ini ada banyak dari contoh yang tadi. Misalkan ada kaitannya dengan sistem biologi, ada kaitannya dengan sistem pencernaan, kemudian ada sistem pernafasan tadi ya. Kalau pertanian seringnya yang dipakai itu adalah insektisida, kemudian pupuk. Kalau farmasi ya hampir semua obat-obatan itu kaitannya dengan kimia. Ya, karena makanya ada namanya produk atau PT itu kimia farma. Jadi kaitannya dengan farmasi dan kimia. Kalau tata boga apalagi? Ini kaitannya dengan kimia semua, terutama untuk pengawetan, kemudian pemanisan dan lain sebagainya, ya. Lebih kepada zat aditif yang ada pada makanan ataupun minuman tersebut. Kemudian kalau untuk industri ya hampir semua industri menggunakan bahan-bahan kimia. Pertambangan apalagi? Ya, termasuk ke dalam geologi. Jadi kalau kita kaitkan ternyata ilmu kimia itu bisa menjadi sentral atau menjadi pusat yang
berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi untuk kesimpulannya itu ternyata ilmu kimia banyak dipelajari di bidang-bidang yang lainnya, ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti silakan kalian mungkin tugas sederhana mencari bidang mencari ilmu peranan-peranan mencari peranan atau produk-produk yang termasuk ke dalam suatu bidang dan ada kaitannya dengan ilmu kimia. Cukup ya nak, itu saja mungkin Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video atau di pertemuan berikutnya.